Ini laptop jadul A314-22. Jadi ini laptop yang tak bilang menyenangkan pada waktu itu karena dia laptop yang tipis dan buat harian karena dia kelasnya Aspir. Ini adalah Aspir A314 lagi. Ini datang dari Purwokerto. Dari Purwokerto, kasusnya dia mati-mati sendiri. Nah ini yang sering terjadi kalau ada masalah di tombol power ini. Itu keyboard yang modelnya kayak gini tuh aslinya malah kita hindari sih. Tapi yang ini tuh sering banget masalah. Jadi nanti efeknya kayak nggak normal gitu. Jadi kayak motherboardnya yang nggak beres. Padahal cuma tombol power, bayangkan. Itu tidak pernah terjadi di laptop zaman dulu yang keyboardnya, power keyboardnya masih di casing, itu nggak pernah terjadi. Kalau di sekarang ada laptop merek Lenovo itu yang tombol powernya rata-rata di casing. Aku nggak tahu kenapa kok, efisiensi ini kali. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Cuma saya rasa dengan efek yang sering masalah nggak worth it. Nah ini sekarang dalamannya kayak gini. Ini yang bawaannya adalah Ryzen 3, cuma Ryzen 3 aja. Tapi ini laptop paling 3 tahunan yang lalu deh. Dalamannya seperti ini dan ini ada opsi upgrade-nya untuk memori. Ini DDR4 1 dan di sini ada satu bawaan SSD WD256 NVMe jelas. Terus ini ada baterai di sini. Baterainya di sini, terus habis itu kalau yang seri ini dia tidak ada opsi VGA-nya ya, tapi walaupun dia tempatnya ada kayak gini, ini namanya blok VGA. Jadi ini harusnya kalau ada seri yang atasnya adalah ini VGA-nya di sini, terus ini ada heatsink buat VGA. Cuman untuk seri ini dia ditiadakan. Kemungkinan yang ada Intel sama Nvidia. Kalau yang Ryzen tadi dia jadi satu sama di prosesor di sini. Jadi untuk seri laptop ini kalau kamu pengen nambah RAM bisa, atau kamu bisa ganti SSD di sini 256 menjadi lebih besar. Nah, di sini ada lagi satu core portnya, ini adalah keylog, indikator USB 2 sama audio jack, plus bagian sampingnya itu juga ada jack adapter, LAN, HDMI sama USB 3 ada 2 biji. Apakah masih worth it dibeli itu sekarang? Kalau second worth it. Tapi kalau baru pilih yang lain lah. Karena sekarang sudah eranya DDR5. Jadi kalau laptopnya memang budgetnya bisa angka 10-an, itu langsung DDR5 aja. Tapi kalau masih di bawah 10 itu DDR4. Tapi cari prosesor yang Gen 12 atau Gen 13. Jangan 10 itu berarti 2020. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Lagi-lagi saya infokan kalau kalian pengen diskusi tentang laptop dan PC, silahkan komen di bawah atau bisa gabung Inul Daily Hub di link deskripsi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.